ini nenek goblok. Udah gak berguna nyusahin orang lagi. Untung Pak Bos juga tolol. Percaya aja sama gue. Arul adalah seorang miliarder sukses yang hampir tak pernah punya waktu untuk pulang. Demi memastikan ibunya tetap terawat di rumah mewah itu, ia mempercayakan segalanya pada seorang pembantu bernama Marni. Di depan Arul, Marni terlihat begitu sabar, begitu penyayang, dan begitu meyakinkan. Ia tersenyum saat menyuapi, menunduk sopan saat berbicara, dan selalu berkata bahwa Nenek Giem ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Hingga suatu hari, sebuah rekaman membuka mata Arul dan memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Rumah itu terlalu besar untuk hanya diisi 2 napas. Langkah kaki Arul menggema setiap kali ia melewati lorong marmer yang dingin. Seolah rumah itu ikut menghitung berapa lama lagi ia akan pergi. Di dinding, lukisan mahal berjajar rapi. Di sudut ruang tamu, vas bunga segar diganti setiap pagi. Semuanya tampak sempurna, bersih dan teratur. Namun di balik kesempurnaan itu, ada satu sudut yang selalu membuat dada Arul sesak setiap kali ia menoleh. Di sana, di kursi roda dekat jendela besar, duduk Nenek Giem. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih seluruhnya. Wajahnya menyimpan garis-garis panjang yang bukan hanya jejak usia, tapi juga lelah yang tak pernah sempat diceritakan. Sejak stroke menyerangnya 2 tahun lalu, tubuh Nenek Giem tak lagi patuh. Tangan kanannya sering bergetar tanpa sebab. Lidahnya kaku, kata-kata terperangkap di tenggorokan. Yang tersisa hanyalah tatapan mata yang selalu mengikuti kemanapun Arul melangkah. Arul tahu tatapan itu. Tatapan rindu yang tak pernah meminta, tapi selalu berharap. "Arul berangkat dulu ya, Bu," ucapnya sambil merapikan jas mahal yang melekat rapi di tubuhnya. Nenek Giem tidak menjawab. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu berhenti. Tangannya terangkat setengah, gemetar di udara. Arul menunduk, menggenggam tangan itu sebentar. Kulitnya dingin, tulangnya terasa rapuh. Sejenak, Arul ingin duduk lebih lama, ingin menunda rapat, ingin mematikan ponsel yang tak henti bergetar di saku jasnya. Namun jadwal tak pernah mau menunggu siapapun. Arul menoleh ke jam tangannya. Waktu terus berjalan, dan ia kembali menjadi pria sibuk yang dibutuhkan banyak orang. Saat ia melangkah pergi, Nenek Giem masih menatap punggung anaknya. Tatapan yang tak pernah benar-benar ditangkap oleh mata Arul. Mobil mewah meluncur keluar dari gerbang rumah, seperti biasa. Di dalam rumah yang kembali sunyi, suara detik jam terdengar lebih keras dari biasanya. Nenek Giem duduk sendiri. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Gagal. Nafasnya tersengal pelan. Tatapannya beralih ke pintu kamar pembantu yang tertutup rapat. Arul selalu merasa bersalah. Semua yang ia bangun, semua miliaran yang ia kumpulkan, terasa tak sebanding dengan waktu yang tak pernah ia miliki untuk ibunya. Itulah sebabnya, beberapa minggu lalu ia memutuskan mencari pengasuh baru. Seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Seseorang yang bisa menggantikan kehadirannya saat ia tak ada. Dan disitulah Marni masuk ke hidup mereka. Hari pertama Marni datang, Arul langsung merasa tenang. Perempuan itu berbicara lembut, menundukkan kepala setiap kali bicara, dan selalu menyebut nama Nenek Giem dengan nada hormat. Tangannya cekatan, gerakannya rapi. Saat menyuapi, ia tidak pernah terlihat tergesa. Saat memijat kaki Nenek Giem, wajahnya tampak penuh perhatian. "Saya anggap nenek seperti ibu saya sendiri, Pak," kata Marni waktu itu, dengan mata yang berkaca-kaca. "Bapak tenang saja cari uang. Di sini ada saya." Kalimat itu menancap dalam di hati Arul. Sejak hari itu, ia merasa bisa bernapas lebih lega. Pagi ini pun sama.
Arul kembali ke rumah saat matahari hampir tenggelam. Ia melihat Marni sedang menyuapi Nenek Giem di ruang makan. Gerakannya lembut, suaranya halus, bahkan sempat tersenyum ke arah Arul. "Nenek makannya susah hari ini, Pak," ujar Marni pelan. "Tapi pelan-pelan tadi sudah habis." Arul mengangguk, rasa lega menjalari dadanya. Ia melihat ibunya. Nenek Giem menunduk, sendok masih di dekat bibirnya. Matanya terangkat sebentar ke arah Arul. Tatapan itu cepat berlalu, seperti tertelan sesuatu yang tak sempat keluar. Arul tak menyadarinya. Ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat. Seorang pengasuh yang tampak sempurna, rumah yang terlihat aman, ibu yang menurut pikirannya berada di tangan yang tepat. Di balik semua itu, sesuatu mulai bergerak pelan. Sesuatu yang belum punya nama, belum punya suara. Hanya getaran halus yang kelak akan berubah menjadi badai. Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Arul masuk ke kamarnya, membuka laptop, kembali tenggelam dalam dunia angka dan kontrak. Di luar kamar, langkah kaki Marni terdengar pelan menyusuri lorong. Nenek Giem masih duduk di kursi rodanya. Matanya mengikuti bayangan yang menjauh. Tangannya kembali bergetar, lebih kuat dari sebelumnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tak ada yang mendengar. Pagi datang tanpa suara di rumah megah itu. Cahaya matahari menembus tirai tipis, jatuh tepat ke wajah Nenek Giem yang terlelap setengah sadar di kursi rodanya. Lehernya miring sedikit ke kiri, posisi yang selalu membuatnya sulit bernapas lama. Sejak stroke itu, tubuhnya seperti bukan miliknya sendiri. Ia bisa merasakan segalanya, tapi tak mampu mengendalikan apapun. Tangannya bergerak pelan, mencoba meraih sandaran kursi. Jari-jarinya kaku. Getaran kecil muncul tanpa bisa dicegah. Dari tenggorokannya keluar suara lirih, bukan kata, hanya desah pendek yang terdengar seperti napas terjepit. Tak ada yang menjawab. Jam dinding berdetak. Detik demi detik berlalu, seperti ejekan. Nenek Giem mengingat masa lalu dengan samar. Dulu, ia perempuan kuat. Bangun sebelum subuh, memasak, mencuci, mengantar Arul sekolah dengan sepeda tua. Ia jarang sakit, jarang mengeluh. Kini, untuk menggerakkan kepala saja, ia harus mengumpulkan tenaga yang tersisa. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Marni muncul dengan seragam rapi dan rambut tersisir sempurna. Senyumnya tipis, profesional. Di tangannya ada semangkuk bubur yang masih mengepul. Ia mendekat, mendorong kursi roda Nenek Giem ke meja makan. "Ayo Nek, sarapan," ucapnya datar. Sendok pertama mendekat ke mulut Nenek Giem. Ia membuka bibir perlahan, terlalu pelan. Bubur menyentuh lidahnya, sebagian tumpah ke dagu. Refleks tubuhnya lambat. Napasnya tersengal. Marni mendesah pelan. Bukan marah, belum. Pelan banget sih, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ia menyeka dagu Nenek Giem dengan tisu, agak kasar. Sendok kedua kembali mendekat. Kali ini lebih cepat. Nenek Giem tersedak. Matanya membesar, air mata keluar tanpa bisa ditahan. Ia ingin batuk, ingin mengangkat tangan, tapi tubuhnya tak merespons. Marni berhenti sejenak, menatap wajah tua itu tanpa ekspresi. "Sudah tua, bikin repot," ucapnya pelan, seperti berbicara pada benda mati. Kalimat itu menghantam telinga Nenek Giem lebih keras dari apapun. Dada tuanya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia masih ada, masih hidup, masih ibu dari anak yang sangat ia cintai. Namun suaranya terkunci. Sendok kembali masuk ke mulutnya. Makan pagi selesai bukan karena kenyang, tapi karena Marni menghentikannya. "Udah cukup," kata Marni sambil berdiri. "Nanti muntah-muntah lagi, saya yang repot." Ia membersihkan meja, lalu meninggalkan Nenek Giem sendirian di ruang makan. Kursi roda itu tak didorong kembali ke jendela seperti biasa. Nenek Giem terjebak menghadap dinding kosong. Jam berlalu, matahari naik semakin tinggi. Tubuhnya mulai pegal, kandung kemihnya terasa penuh. Rasa malu dan takut bercampur jadi satu. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Gagal, tangannya kembali bergetar hebat. Air mata menetes perlahan. Saat Marni kembali,
Ekspresinya berubah seketika begitu melihat kondisi Nenek Giam. Bukan khawatir, melainkan kesal. Ya ampun, basah lagi, ucapnya dengan nada jijik. Makanya kalau mau ngompol tuh bilang. Nenek Giem menggeleng pelan, sekuat yang ia bisa. Bibirnya bergerak, mencoba membentuk kata. Tak keluar apapun. Marni mendengus. Ia menarik kursi roda itu dengan sedikit hentakan menuju kamar mandi. Tubuh Nenek Giem terguncang. Kepalanya hampir membentur kusen pintu. Tak ada permintaan maaf. Air keran dibuka. Dinginnya langsung menyentuh kulit tua yang tipis. Nenek Giem menggigil. Napasnya terputus-putus. Marni membersihkannya cepat, tanpa kelembutan, seperti mencuci benda kotor. Kalau Arul tahu kamu kayak gini terus, saya bisa disalahin, ujar Marni ketus. Jangan nyusahin. Nama anaknya disebut. Itu satu-satunya hal yang membuat Nenek Giem bertahan. Ia mengumpulkan sisa tenaga, menoleh sedikit ke arah pintu kamar, seolah berharap Arul tiba-tiba muncul. Pintu tetap tertutup. Sore hari, Arul menelepon dari kantor. Marni langsung berubah. Suaranya lembut, penuh perhatian. Ia bahkan tertawa kecil. Iya Pak, Nenek sehat? Makan habis? Tadi saya ajak ngobrol juga, ucapnya manus. Ponsel ditutup. Senyum itu lenyap. Marni menoleh ke arah Nenek Giem yang kembali didudukkan di ruang tengah. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, Nenek Giem melihat sesuatu di mata Marni yang membuat tubuhnya menegang. Bukan kelelahan, bukan juga ketidaksabaran. Ada dingin yang tajam. Di dalam tubuh renta itu, ketakutan mulai tumbuh perlahan, tanpa suara, tanpa saksi. Dan hari itu baru permulaan. Hari itu, Arul pulang lebih cepat dari biasanya. Hujan turun sejak sore, membuat jalanan macet dan pekerjaannya tertunda. Saat memasuki rumah, ia mendapati ruang tengah hangat oleh lampu dan aroma teh manis. Marni berdiri di dekat kursi roda Nenek Giem, menyelimuti bahu tua itu dengan hati-hati. Anginnya dingin, Pak, ucap Marni sambil tersenyum. Saya takut Nenek masuk angin. Arul mengangguk pelan. Pemandangan itu menenangkan. Ia melihat ibunya duduk diam, selimut menutup hingga dada. Rambut putihnya tersisir rapi. Sekilas, semuanya tampak baik-baik saja. Marni lalu berjongkok di samping kursi roda. Tangannya memijat betis Nenek Giem dengan gerakan perlahan. Wajahnya penuh perhatian. Bahkan suaranya dibuat lebih lembut dari biasanya. Nenek capek ya hari ini, katanya. Sabar ya, Nek. Arul berdiri memandangi mereka. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Inilah yang ia cari. Inilah alasan ia berani meninggalkan rumah berjam-jam setiap hari. Ia merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Makasih ya nih, kata Arul akhirnya. Saya benar-benar terbantu. Marni menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya yang harus terima kasih, Pak, ucapnya pelan. Saya juga pernah ngerawat ibu saya sebelum meninggal, jadi saya tahu rasanya. Saya nggak akan tega sama orang tua. Kata-kata itu seperti menutup pintu terakhir kecurigaan Arul. Ia menarik napas panjang, seolah beban besar terangkat dari dadanya. Malam itu Arul menyerahkan amplop tebal pada Marni. Bonus bulanan yang nilainya lebih besar dari gaji kebanyakan orang. Marni menerima dengan kedua tangan, wajahnya terlihat terkejut dan terharu. Pak, ini kebanyakan, katanya, meski jemarinya menggenggam amplop itu erat. Anggap saja tanda terima kasih, jawab Arul. Kalau ibu saya nyaman, saya juga tenang. Marni mengangguk cepat. Insya Allah, Pak, saya jaga Nenek Giem sepenuh hati. Nenek Giem menyaksikan semua itu dari kursinya. Matanya bergerak dari wajah Arul ke wajah Marni. Bibirnya bergetar, mencoba membuka suara. Yang keluar hanya desah pelan. Tangannya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke pangkuan. Tak ada yang memperhatikan. Keesokan harinya, hadiah lain datang. Sebuah kalung emas.
Minggu berikutnya, Arul membelikan Marni motor baru agar ia mudah pulang pergi. Setiap kebaikan itu disambut senyum dan ucapan syukur yang terdengar tulus. Namun di balik semua itu, ada perubahan kecil yang luput dari mata Arul. Marni mulai sering menutup pintu kamar Nenek Giem. Tirai jendela ditarik lebih rapat. Televisi dinyalakan lebih keras dari biasanya. Saat Arul pulang, Marni selalu sigap merapikan segalanya lebih dulu, memastikan tak ada yang tampak ganjil. Di saat-saat sepi itulah, Marni mulai menunjukkan kendalinya. "Kalau mau dikasih makan, jangan lama-lama," ucapnya suatu pagi dengan nada dingin. "Saya capek nunggu." Sendok disodorkan lebih cepat. Bubur panas menyentuh lidah. Nenek Giem tersedak. Air matanya langsung keluar. Tangannya bergerak pelan, meminta berhenti. Marni memutar mata. "Drama," gumamnya. Ia berdiri, meninggalkan Nenek Giem dengan sendok masih di tangan. Beberapa menit berlalu sebelum ia kembali, seolah sengaja membiarkan ketakutan itu menetap. Saat Arul menelpon siang harinya, suara Marni kembali lembut. Ia tertawa kecil, menceritakan hal-hal sepele. "Nenek lagi tidur sekarang, Pak. Capek katanya," ucapnya. Padahal Nenek Giem terjaga. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Napasnya pendek. Di dadanya, rasa takut tumbuh semakin jelas. Ia mulai memahami satu hal yang tak pernah ingin ia sadari. Janji yang terdengar seperti surga di telinga anaknya berubah menjadi ancaman di telinganya sendiri. Dan Marni tahu tak ada yang akan membelanya. Arul semakin jarang berada di rumah saat matahari masih tinggi. Rapat berpindah dari kota ke kota, panggilan tak pernah berhenti. Namun setiap kali ia pulang larut malam, pemandangan yang menyambutnya selalu sama. Rumah rapi, lampu hangat, dan Marni yang tampak sigap menjalankan perannya. "Nenek sudah saya mandikan, Pak," ucap Marni suatu malam. "Tadi sempat rewel sedikit, tapi sekarang sudah tenang." Arul hanya mengangguk. Ia menghampiri ibunya yang terbaring di tempat tidur. Nenek Giem menatap langit-langit, lalu perlahan memiringkan mata ke arah Arul. Tatapan itu kosong sekaligus penuh. Seperti ingin mengatakan banyak hal, tapi tak satu pun menemukan jalan keluar. "Capek ya, Bu?" kata Arul pelan. Nenek Giem mengedipkan mata berkali-kali. Bibirnya bergetar. Tangannya bergerak sedikit di atas selimut, lalu terdiam. Arul mengira itu hanya refleks. Ia menepuk tangan ibunya sebentar, lalu berdiri. Di belakangnya, Marni memperhatikan dengan wajah tenang. Setiap kali Arul ada, Marni berubah menjadi bayangan yang lembut. Ia menyiapkan teh, merapikan bantal, bahkan pura-pura mengobrol dengan Nenek Giem seolah mendengarkan jawaban yang tak pernah ada. Ia tertawa kecil, mengangguk-angguk, menciptakan ilusi percakapan. "Katanya nenek kangen masakan Jawa, Pak," ucap Marni sambil tersenyum. "Besok saya masakin sayur bening kesukaan beliau." Arul tersenyum lega. Ia merasa gagal sebagai anak, tapi setidaknya ia telah menebusnya dengan orang yang tepat. Namun begitu pintu kamar Arul tertutup, semua berubah. Marni berdiri di samping ranjang Nenek Giem, menatap wajah tua itu lama. Senyumnya hilang. Yang tersisa hanya garis lurus di bibirnya. Ia mencondongkan badan, cukup dekat hingga napasnya terasa di wajah Nenek Giem. "Jangan sok lemah kalau anakmu ada," bisiknya. "Capek tahu pura-pura?" Nenek Giem menegang. Napasnya tersendat. Ia ingin memalingkan wajah, tapi lehernya tak sanggup bergerak jauh. Matanya berkedip cepat. Ketakutan itu nyata, mengalir pelan ke seluruh tubuhnya. Marni menarik selimut dengan sedikit hentakan, membuka sebagian kaki Nenek Giem yang kurus. Tangannya mencubit pelan, tepat di tempat yang tertutup kain. Cubitan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat tubuh rentah itu bereaksi. Nenek Giem mengerang pelan. "Berisik," gumam Marni. "Tidur yang benar." Ia merapikan selimut kembali, lalu berjalan keluar seolah tak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Di depan Arul, Marni adalah pengasuh idaman. Di belakangnya, ia menjadi penjaga yang kejam. Setiap kesalahan kecil Nenek Giem dibalas dengan kekesalan. Makan terlalu lama, dimarahi. Air tumpah sedikit,
dibentak. Tatapan yang dianggap aneh ditegur dengan nada tajam. Nenek Kiem mulai belajar diam. Ia menahan air mata, menelan rasa sakit tanpa suara. Ia tahu, setiap reaksi hanya akan memperburuk keadaan. Suatu sore, Arul pulang lebih awal dan mendapati Marni sedang membersihkan lantai ruang tengah. Ember dan kain pel tergeletak di dekat kursi roda. Nenek Kiem duduk kaku. Tangannya mencengkram sandaran kursi. "Nenek kenapa?" tanya Arul. Marni cepat menoleh, tersenyum. "Oh ini pak, tadi nenek hampir jatuh. Saya suruh duduk sini dulu biar aman." Arul mendekat. Ia melihat jemari ibunya bergetar lebih keras dari biasanya. Ada bekas merah samar di pergelangan tangannya, seperti tekanan jari. "Bu?" Arul bercongkok. "Sakit?" Nenek Kiem menatap wajah anaknya lama. Matanya basah. Bibirnya bergerak, mencoba menyusun kata yang tak pernah sampai. Tangannya terangkat, menunjuk entah kemana, lalu jatuh kembali. Marnih ikut berjongkok. Tangannya menyentuh bahu Nenek Kiem dengan lembut. "Nenek capek aja, Pak," katanya cepat. Namanya juga sudah sepuh. Arul mengangguk. Sekali lagi, ia memilih percaya. Saat malam tiba, Marnih mematikan lampu ruang tengah lebih awal. Rumah tenggelam dalam sunyi. Di dalam kegelapan itu, Nenek Kiem terjaga. Matanya terbuka, menatap bayangan di langit-langit. Setiap bunyi langkah membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mulai menyadari satu hal yang paling menakutkan. Di rumah megah ini, ia benar-benar sendirian. Arul semakin jarang menoleh ke belakang. Setiap keberhasilan bisnisnya selalu diikuti rasa lega karena mengira ibunya berada di tangan yang tepat. Ia mulai menganggap Marni bukan sekadar pengasuh, tapi penyelamat yang membuat hidupnya tetap berjalan tanpa rasa bersalah. Setiap akhir bulan, amplop tebal selalu berpindah tangan. Jumlahnya terus bertambah. Marni menerimanya dengan wajah tertunduk dan ucapan terima kasih yang terdengar tulus. "Pak Arul terlalu baik," katanya suatu malam. "Saya jadi malu." Arul tersenyum singkat. "Kamu pantas dapat itu. Ibu saya kelihatan lebih tenang sekarang." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa Arul sadar betapa kelirunya. Ia melihat ketenangan di permukaan, bukan ketakutan yang tersembunyi di balik mata ibunya. Beberapa hari kemudian, Arul pulang membawa kotak kecil berlapis beludru. Ia menyerahkannya pada Marni di ruang tamu. "Ini buat kamu," ujarnya singkat. Marni membukanya perlahan. Sebuah gelang emas berkilau di dalamnya. Matanya membesar sesaat, lalu ia menutup kembali dengan cepat, berpura-pura terharu. "Pak, ini terlalu mahal," katanya, meski suaranya sedikit bergetar menahan senang. "Anggap bonus tambahan," jawab Arul. "Selama kamu di sini, saya mau ibu saya diperlakukan sebaik mungkin." Marni mengangguk berulang kali. "Insya Allah, Pak, saya jaga nenek sepenuh hati." Nenek Kiem duduk tak jauh dari mereka. Ia melihat gelang itu berpindah tangan. Kilau emas memantul di matanya yang sayu. Ada perasaan aneh yang menyusup ke dadanya. Bukan iri, melainkan takut. Seolah setiap hadiah yang diterima Marni adalah satu lapis perlindungan tambahan bagi perempuan itu. Dan ketakutan itu terbukti. Malam hari, saat Arul kembali tenggelam dalam pekerjaannya, Marni berdiri di depan Nenek Kiem dengan sikap berbeda. Tangannya menyentuh gelang emas di pergelangan, lalu ia tersenyum tipis. "Enak ya punya anak kaya," ucapnya dingin. "Tapi percuma kalau nggak bisa apa-apa." Ia menarik kursi roda itu sedikit lebih dekat ke dinding. Gerakannya kasar. Roda berdecit, membuat Nenek Kiem terkejut. Napasnya tercekat. "Kalau mau aman, nurut. Lanjut Marni. Jangan bikin saya capek." Ia lalu pergi, meninggalkan Nenek Kiem dalam posisi yang tak nyaman. Jam-jam berlalu. Punggung tua itu terasa perih. Lehernya kaku. Tapi ia tak berani mengeluh. Ia tahu setiap keluhan hanya akan berakhir lebih buruk. Keesokan harinya, Arul kembali membawa kabar baik. Ia membelikan motor baru untuk Marni agar mudah pulang pergi.
biar kamu gak kecapekan, kata Arul ringan. Marni hampir menangis di depan Arul. Ia menangkupkan tangan ke dada, berulang kali mengucap terima kasih. Namun begitu Arul masuk ke kamarnya, wajah itu berubah. Motor baru diparkir di garasi. Marni berdiri memandanginya dengan senyum puas. Ia merasa semakin kebal, semakin tak tersentuh. Sore itu, Nenek Giem kembali terlambat makan. Bubur dibiarkan dingin di meja. Saat ia mencoba menggerakkan tangan, sendok jatuh ke lantai dengan bunyi pelan. Marni menoleh tajam. Bikin repot, katanya sambil memungut sendok. Tangannya bergerak cepat mencubit lengan Nenek Giem di balik kain. Cubitan itu lebih keras dari sebelumnya. Nenek Giem terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menunduk, menerima rasa sakit itu seperti menerima nasib. Di luar, ponsel Arul bergetar. Pesan dari Marni masuk. "Pak, hari ini Maneh tenang sekali. Saya temani terus." Arul membacanya sambil tersenyum kecil. Ia merasa keputusannya tepat. Ia merasa telah membayar rasa bersalahnya dengan cukup mahal. Ia tidak tahu, setiap bonus yang ia berikan, setiap hadiah yang ia belikan, justru membuat Marni semakin berani, dan Nenek Giem semakin tidak terlihat. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, menyusup di sela-sela jam sepi, saat tak ada saksi dan tak ada suara selain detak jam dinding. Rumah yang dulu hanya terasa dingin, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi Nenek Giem. Pagi itu, Marni bangun dengan wajah masam. Tidurnya terganggu semalaman karena hujan dan listrik sempat padam. Kekesalan itu ia bawa keluar kamar tanpa ditahan. Saat melihat Nenek Giem masih terpejam di kursi rodanya, Marni mendengus keras. "Masih tidur aja," gumamnya. Ia mendorong kursi roda itu tanpa peringatan. Tubuh Nenek Giem terguncang hebat, kepalanya terayun, nyaris membentur sandaran. Matanya terbuka kaget, napasnya tercekat. "Bangun," kata Marni datar. "Hidup kok kayak bangkai." Kata itu menusuk lebih dalam dari rasa sakit fisik. Nenek Giem ingin menangis, tapi air matanya seolah membeku. Ia hanya bisa menatap kosong, menahan tubuhnya yang gemetar. Di dapur, Marni menyiapkan sarapan dengan gerakan kasar. Mangkok dibanting ke meja, sendok berdenting keras. Bubur yang sudah dingin disodorkan begitu saja ke mulut Nenek Giem. "Cepat," perintahnya. "Saya nggak punya waktu seharian buat nunggu kamu." Sendok masuk terlalu cepat. Bubur menyumbat tenggorokan. Nenek Giem tersedak hebat. Tubuhnya membungkuk, napasnya terputus-putus. Tangannya terangkat, mencoba meminta tolong. Marni tidak bergerak. Ia hanya menatap dengan wajah kesal. "Drama," katanya. "Padahal cuma makan." Beberapa detik berlalu sebelum ia menepuk punggung Nenek Giem dengan keras. Bukan untuk menolong, tapi karena jengkel. Bubur tumpah ke baju. Air mata bercucuran. Napas akhirnya kembali, tapi rasa sakit tertinggal di dada. Marni menarik tisu, menyeka kasar mulut dan dagu Nenek Giem. "Lihat tuh, berantakan," katanya. "Kalau Arul lihat, saya bisa dimarahin." Nama itu kembali disebut. Nama yang menjadi satu-satunya harapan Nenek Giem. Ia mencoba menoleh ke arah pintu, berharap mustahil Arul tiba-tiba pulang. Yang ada hanya dinding sunyi. Siang hari terasa panjang. Nenek Giem dibiarkan duduk menghadap dinding selama berjam-jam. Kursi rodanya tidak dipindahkan. Lehernya pegal, punggungnya nyeri. Saat ia mengerang pelan karena sakit, Marni menoleh dengan tatapan tajam. "Diam," bentaknya. "Saya lagi capek." Sore menjelang, keringat dingin membasahi pelipis Nenek Giem. Kandung kemihnya kembali tak tertahan. Ia tahu apa yang akan terjadi. Rasa takut itu membuat dadanya sesak. Dan benar saja, Marni mencium bau tak sedap. Wajahnya langsung berubah. "Kurang ajar," kapanya dengan nada cicik. "Udah tua bikin kerjaan." Ia menarik kursi roda itu menuju kamar mandi dengan hentakan keras. Setiap roda melewati ambang pintu, tubuh Nenek Giem terguncang. Kepalanya terbentur dinding. Rasa nyeri menjalar, tapi ia tak mampu menjerit. Di kamar mandi, Marni membuka keran air dingin.
air menyentuh kulit tua itu tanpa ampun. Nenek Giem menggigil hebat. Giginya gemeretak. Tangannya mencengkram udara kosong. Biar kapok, kata Marnih dingin. Biar tahu diri. Air terus mengalir. Terlalu lama, terlalu dingin. Hingga tubuh Nenek Giem hampir tak terasa lagi. Saat Marnih akhirnya mematikan keran, ia meninggalkan Nenek Giem basah kuyup di kursinya. Duduk situ, perintahnya. Jangan kemana-mana. Malam turun. Lampu ruang tengah dimatikan. Nenek Giem dibiarkan dalam gelap, dengan tubuh menggigil dan pakaian lembab. Setiap bunyi kecil membuatnya tersentak. Setiap langkah membuat jantungnya berdebar kencang. Rumah ini tak lagi sekadar dingin. Ia telah berubah menjadi neraka yang sunyi. Dan Marnih adalah satu-satunya penjaganya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Nenek Giem terbangun dengan tubuh masih menggigil sisa dingin semalam. Pakaiannya belum sepenuhnya kering. Kulitnya perih, terutama di bagian punggung dan lengan yang terus menempel pada sandaran kursi roda. Ia menarik napas pendek-pendek, mencoba menenangkan diri sebelum hari benar-benar dimulai. Langkah Marnih terdengar dari ujung lorong. Tidak terburu-buru, tidak juga pelan. Langkah yang penuh kendali. Aduh, gumam Marnih saat melihat kondisi Nenek Giem. Bau apak. Ia membuka jendela sedikit, lalu menutupnya kembali. Udara dingin masuk sekejap, cukup untuk membuat tubuh renta itu kembali bergetar. Marnih menyiapkan sarapan tanpa banyak suara. Tidak ada bubur hangat pagi itu. Hanya nasi sisa semalam yang dipanaskan asal-asalan. Mangkok diletakkan di meja dengan bunyi keras. Makan, perintahnya. Nenek Giem menatap mangkok itu lama. Tangannya bergerak lambat, terlalu lambat bagi Marnih. Sendok baru terangkat beberapa sentimeter saat Marnih mendesah kesal. Lama amat sih, katanya. Tangan Marnih bergerak cepat, bukan menampar dengan telapak, hanya punggung tangan yang menyentuh pipi tua itu. Tidak keras, tidak juga pelan, cukup untuk membuat kepala Nenek Giem tersentak ke samping. Tidak ada suara tamparan yang menggema, hanya getaran yang merambat di tulang pipi dan rahang. Nenek Giem terdiam, matanya membesar, napasnya tertahan. Ia tidak menangis, ia bahkan tidak mengerang. Tubuhnya seolah membeku, seperti belajar menerima rasa sakit itu tanpa perlawanan. Marnih berdiri menatapnya. Kalau mau hidup tenang, nurut, katanya datar. Saya juga capek kalau kamu susah diatur. Ia meraih sendok dari tangan Nenek Giem, menyuapkan dengan gerakan kasar. Beberapa butir nasi jatuh ke dagu dan dada. Marnih tidak membersihkannya. Ia terus menyuap sampai mangkok kosong. Bukan karena belas kasihan, tapi agar cepat selesai. Setelah itu, Nenek Giem didorong kembali ke ruang tengah. Kursi roda diletakkan menghadap televisi yang menyala keras. Suara sinetron memenuhi ruangan, menenggelamkan segala kemungkinan suara lain. Marnih duduk di sofa sambil memainkan ponsel, tertawa kecil melihat layar. Sesekali ia melirik ke arah Nenek Giem dengan tatapan sinis. Duduk yang manis, katanya tanpa menoleh. Jangan bikin ribut. Jam berlalu, siang menjelang. Mata Nenek Giem terasa panas, kepalanya pusing. Pipi yang tadi tersentuh punggung tangan Marnih kini terasa nyeri dan sedikit panas. Ia ingin menyentuhnya, tapi tangannya terlalu lemah untuk terangkat tinggi. Ketika tubuhnya condong sedikit ke depan karena lelah, kursi roda berdecit pelan. Marnih langsung menoleh. Apalagi? Bentaknya. Nenek Giem tersentak. Tubuhnya kembali tegak, sekuat yang ia bisa. Ia menatap lurus ke depan, mencoba tak bergerak sama sekali. Marnih berdiri, mendekat. Tangannya terangkat, berhenti beberapa senti dari wajah Nenek Giem. Ia tidak memukul. Ia hanya membiarkan tangan itu menggantung di udara. Cukup lama untuk menanamkan rasa takut. Jangan paksa saya, bisiknya. Lalu ia menjauh, seolah tak terjadi apa-apa. Sore hari Arum menelepon. Marnih langsung berubah. Suaranya lembut, nadanya penuh perhatian. Nenek sehat, Pak. Tadi makan habis. Sekarang nonton TV.
katanya. Ponsel ditutup. Senyum itu lenyap. Nenek Gia menatap layar televisi tanpa benar-benar melihat apapun. Di pipinya rasa nyeri masih tertinggal. Di dadanya ada sesuatu yang mulai mati pelan-pelan. Bukan harapan, melainkan keberanian. Ia mulai belajar satu hal, bahwa penderitaan paling kejam adalah yang terjadi tanpa suara. Hari itu Marni bangun dengan suasana hati yang buruk. Ponselnya kehabisan pulsa, motor barunya mogok, dan rasa kesal itu mencari sasaran. Seperti biasa, sasaran itu adalah tubuh renta yang tak bisa melawan. Pagi berlalu tanpa sarapan. Nenek Giem duduk di kursi rodanya sejak subuh. Perutnya perih. Bukan karena sakit, tapi karena kosong. Lidahnya terasa kering. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya seperti menolak bekerja sama. Matanya sesekali melirik ke arah dapur, berharap Marni akan datang membawa makanan. Yang datang justru suara televisi. Marni duduk santai di sofa, menikmati sinetron pagi. Di depannya, meja penuh camilan. Bau gorengan dan kopi panas menyebar ke seluruh ruangan. Bau itu menusuk hidung Nenek Giem, membuat perutnya semakin melilit. Ia mengerang pelan. Suara kecil, hampir tak terdengar. Marni menoleh tajam. "Kenapa?" tanyanya ketus. Nenek Giem menggerakkan bibirnya. Tangannya terangkat sedikit, menunjuk ke arah perutnya sendiri. Isyarat yang sangat jelas. Marni mendengus. "Lapar," katanya menirukan dengan nada mengejek. "Baru juga duduk. Kerja apa sih kamu seharian?" Ia kembali menatap televisi. Seolah permintaan itu tidak pernah ada. Jam demi jam berlalu, matahari naik tinggi. Tubuh Nenek Giem mulai lemas. Kepalanya terasa ringan, seperti melayang. Pandangannya sesekali mengabur. Tangannya gemetar lebih hebat dari biasanya. Saat kursi rodanya sedikit bergerak karena tubuhnya condong ke depan, Marni berdiri mendadak. Bentaknya. "Jangan gerak-gerak." Ia mendekat, mendorong kursi roda itu kembali ke posisi semula dengan hentakan. Tubuh Nenek Ian tersentak. Napasnya terpotong. "Kalau kamu nggak nurut," lanjut Marni dingin, "saya bisa bikin kamu nggak makan seharian." Kata-kata itu bukan ancaman kosong. Nenek Iem tahu. Ia menunduk. Menerima rasa lapar itu seperti menerima hukuman. Siang berganti sore. Akhirnya Marni berdiri menuju dapur. Nenek Iem sempat merasa sedikit lega. Namun yang dibawa Marni bukan makanan. Ia hanya membawa segelas air. "Minum ini," katanya sambil menyodorkan dengan kasar. Air tumpah sebagian ke baju Nenek Giem karena tangannya gemetar. Marni langsung kesal. "Ya ampun," katanya jengkel. "Nyusahin." Ia menarik gelas itu kembali. Air yang tersisa dibuang ke wastafel. "Udah, gak usah minum sekalian." Nenek Ia menutup mata. Tenggorokannya perih. Perutnya melilit lebih keras. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Lapar atau rasa dipermalukan. Malam datang tanpa makan malam. Lampu ruang tengah dimatikan lebih awal. Marni masuk ke kamarnya sambil membawa ponsel dan camilan. Pintu ditutup rapat. Musik pelan terdengar dari balik pintu. Nenek Giem sendirian dalam gelap. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena lemah. Napasnya pendek. Kepalanya berdenyut. Dalam kondisi itu, pikirannya melayang pada satu wajah yang selalu ia tunggu. Harul. Ia ingin sekali berteriak. Ingin sekali mengatakan bahwa ia lapar, sakit, dan ketakutan. Namun tubuhnya tak memberi jalan. Suaranya terkunci,
Tangisnya hanya jatuh sebagai air mata tanpa bunyi. Di kamar sebelah, Marni tertawa kecil melihat layar ponselnya. Sementara di ruang tengah, seorang ibu tua belajar arti baru dari penderitaan. Kelaparan bukan sekadar tidak makan. Ia adalah cara perlahan mematahkan seseorang, tanpa meninggalkan bekas yang mudah terlihat. Pagi itu, Nenek Giem terbangun dengan tubuh yang terasa asing. Kepalanya ringan, pandangannya berkunang-kunang. Perutnya masih kosong sejak kemarin. Bibirnya pecah-pecah. Saat ia mencoba menarik napas lebih dalam, dadanya terasa nyeri, seperti ditekan dari dalam. Langkah Marni terdengar mendekat. Kali ini lebih cepat, lebih berat. Bau, ucapnya singkat, begitu memasuki ruang tengah. Bikin enek. Nenek Giem menunduk. Ia tahu apa artinya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Tangannya terangkat sedikit, mencoba memberi isyarat. Tidak ada yang dihiraukan. Marni menarik kursi roda itu menuju kamar mandi. Gerakannya tergesa dan kasar. Roda menghantam ambang pintu. Tubuh Nenek Giem terhuyung. Bahunya membentur kusen, menimbulkan kasar perih yang langsung menjalar. Pegang yang benar, bentak Marni, seolah kesalahan ada pada tubuh rentah itu. Di kamar mandi, Marni membuka keran air dingin tanpa ragu. Suaranya mengalir deras, uap dingin menyentuh kulit. Nenek Giem menggigil hebat saat air menyiram kepalanya. Rambut putihnya langsung basah. Air mengalir ke wajah, masuk ke mata dan mulut. Ia tersedak. Batuknya teredam oleh derasnya air. Makanya kalau ngompol tuh mikir, kata Marni dengan nada menghina. Udah bau tanah masih bikin repot. Kata-kata itu lebih menusuk daripada air dingin. Nenek Giem menutup mata, menahan napas. Air terus mengalir. Terlalu lama, terlalu dingin. Tubuhnya mulai kehilangan rasa. Marni mematikan keran tiba-tiba. Ia mengambil handuk, bukan untuk mengeringkan, melainkan untuk mengusap wajah Nenek Giem dengan kasar. Bersih dikit, kek, katanya sinis. Ia lalu mendorong kursi roda kembali ke ruang tengah. Lantai marmer terasa dingin di telapak kaki Nenek Giem yang basah. Air menetes dari ujung rambutnya, membentuk garis kecil di lantai. Marni mengambil ember dan kain pel. Ia mulai mengepel tepat di depan kursi roda, sengaja membuat cipratan air mengenai kaki Nenek Giem. Lihat tuh, ucapnya sambil tertawa pendek. Basah lagi. Nenek Giem menunduk. Air mata bercampur air dingin mengalir di pipinya. Ia tidak bergerak. Ia tidak bersuara. Ia hanya bertahan. Sore hari Arul menelpon. Marni menjawab dengan nada manis. Iya, Pak. Nenek tadi saya mandiin. Segar sekarang. Katanya ringan. Makan juga nanti saya siapin. Ponsel ditutup. Senyum itu lenyap. Marni menoleh ke arah Nenek Giem dengan tatapan dingin. Dengar tuh, katanya. Anakmu percaya sama saya. Kalimat itu seperti vonis. Nenek Giem menatap kosong ke depan. Di kepalanya, rasa takut berubah menjadi keputusasaan. Ia mulai merasa tak terlihat, tak terdengar, tak ada. Malam turun. Lampu menyala terang di ruang tengah. Tubuh Nenek Giem masih basah, dibungkus pakaian lembab. Setiap tarikan napas terasa berat. Air dingin telah mengering. Hinaan telah menancap. Dan di balik pintu yang terkunci rapat, kekejaman itu terus berulang tanpa jeda. Arul pulang lebih awal sore itu, tanpa pemberitahuan, tanpa pesan. Ia hanya merasa ada sesuatu yang mengganjal sejak pagi. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan dengan logika bisnis yang biasa ia andalkan. Begitu pintu rumah terbuka, udara dingin langsung menyambut. Terlalu sunyi, terlalu rapi. Seperti panggung yang baru saja dibereskan setelah pertunjukan. "Nih," panggil Arul pelan. Marni muncul dari dapur dengan senyum sigap. Pak, kok pulang cepat?"
Rapat batal, jawab Arul singkat. Matanya langsung mencari ibunya. Nenek Giam duduk di kursi roda dekat jendela. Rambutnya masih sedikit lembab, bahunya membungkuk. Saat melihat Arul, matanya membesar sesaat, lalu berkedip cepat. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan rindu semata. Ada takut yang belum sempat disembunyikan. Arul mendekat. Ia berjongkok di depan ibunya. "Bu," ucapnya lembut. Nenek Giam menggerakkan bibir. Tangannya terangkat sedikit, lalu gemetar dan jatuh kembali. Arul menggenggam tangan itu. Dingin, terlalu dingin untuk sore yang cerah. "Kenapa dingin?" tanya Arul, menoleh ke Marni. Marni tersenyum ringan. "Tadi habis mandi, Pak, biar bersih." Arul mengangguk, tapi matanya tak lepas dari wajah ibunya. Ia memperhatikan lebih lama. Terlalu lama. Lalu pandangannya turun ke lengan atas nenek Giam yang sedikit tersingkap karena selimut bergeser. Ada warna kebiruan di sana. Tidak besar, tidak mencolok, tapi jelas bukan bekas usia. Arul tak diam. "Apa itu?" tanyanya pelan. Marni cepat mendekat. Tangannya merapikan selimut, menutupi lengan itu. "Oh itu," katanya cepat. "Tadi nenek hampir jatuh dari kursi. Saya tarik agak keras, takut kepentok lantai." Penjelasan itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Arul mengangguk pelan, tapi dadanya terasa sesak. Ia menatap wajah ibunya lagi. Nenek Giam menunduk, lalu memejamkan mata. Air mata menggenang di sudutnya, tak jatuh. "Bu, sakit?" tanya Arul pelan. Nenek Giam membuka mata, menatap anaknya lama, terlalu lama. Lalu ia menggeleng pelan. Gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Marni berdiri di samping mereka, diam. Tatapannya mengunci gerak nenek Giam. Ada peringatan di sana, tanpa kata, tanpa suara. Arul berdiri. "Saya masuk kamar dulu," katanya. Di dalam kamar, Arul duduk di tepi ranjang tanpa membuka jas. Ia menatap kosong ke dinding. Ingatannya berputar. Tatapan ibunya, lebam bilu itu, dingin di tangan renta itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu lelah, terlalu curiga. Namun malam itu, saat ia membantu mengganti baju ibunya, kebenaran kembali menyentaknya. Di punggung nenek Giam, tepat di bawah bahu, ada lecet memanjang, kulitnya kemerahan, seperti bekas gesekan keras. Arul menahan napas. "Ini kenapa?" Suaranya bergetar. Marni segera menyela dari belakang. "Itu karena nenek sering geser-geser badan di kursi, Pak. Kulitnya kan sensitif." Arul mengangguk perlahan. Ia tak membantah. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, mendengarkan setiap bunyi kecil di rumah. Setiap langkah, setiap pintu, setiap detak jam. Untuk pertama kalinya, Arul tidak lagi yakin pada ketenangan yang selama ini ia beli dengan uang. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa ada luka yang sengaja disembunyikan. Malam itu, Arul tidak menyalakan lampu kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, jas masih tergantung rapi di kursi. Ponsel tergeletak di telapak tangannya. Matanya menatap gelap, tapi pikirannya berputar tanpa henti. Setiap detil kecil dari beberapa hari terakhir menyusun dirinya sendiri menjadi gambaran yang semakin sulit diabaikan. Lebam di lengan ibunya, lecet di punggung. Tatapan ketakutan yang selalu muncul setiap Marni berada di dekat. Arul mengusap wajahnya pelan. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia selalu percaya satu hal. Uang bisa menyelesaikan masalah. Jika ibunya dirawat oleh orang yang ia bayar dengan layak, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi malam ini, keyakinan itu retak. Ia keluar kamar tanpa suara. Di lorong, lampu temaram menyala. Marni sedang duduk di ruang tengah, menonton televisi dengan suara kecil. Wajahnya terlihat biasa saja, terlalu biasa. Saat melihat Arul, ia langsung berdiri. "Pak, belum tidur?" tanyanya lembut. "Belum," jawab Arul singkat. "Ibu sudah tidur?" "Sudah, Pak. Capek," katanya. Arul mengangguk, lalu melangkah menuju kamar ibunya. Marni berdiri sedikit terlalu cepat di belakangnya. "Nenek jangan dibangunin dulu ya, Pak," katanya, "baru bisa tidur." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi bagi Arul, terdengar seperti larangan. Ia tetap membuka pintu. Nenek diam terbaring di ranjang, tubuhnya menghadap ke samping.
selimut menutup hingga dada, rambutnya lembab, wajahnya pucat. Saat mendengar pintu terbuka, matanya terbuka perlahan. Begitu melihat Arul, sorot itu berubah. Ada lega yang bercampur takut. Arul mendekat. Ia duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan ibunya. Lagi-lagi dingin. "Bu," bisiknya, "kalau ada apa-apa, kedipkan mata." Nenek Giem berkedip. Sekali, lalu 2 kali. Lalu air mata jatuh pelan. Napas Arul tertahan. Ia menoleh cepat ke arah pintu. Marnih berdiri di sana, bersandar santai pada kusen, tangan menyilang di dada. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Pak, nenek memang sensitif," katanya ringan. "Kalau malam suka nangis sendiri." Arul tidak menjawab. Ia menunduk kembali ke ibunya. Tangannya bergerak perlahan, menyibakkan selimut sedikit. Ada bekas kemerahan di pergelangan kaki. Tidak besar, tapi jelas baru. Jantung Arul berdegup keras. Ia menutup selimut itu kembali, lalu berdiri. "Saya keluar kota besok," katanya tiba-tiba. Marnih menegakkan tubuh. "Loh, bukannya tadi Bapak bilang minggu depan?" "Ada urusan mendadak," jawab Arul datar. 3 hari. Mata Marnih berbinar sesaat. Cepat sekali. Tapi Arul melihatnya. Senyum kecil muncul di bibir perempuan itu. "Oh, baik Pak," katanya. "Tenang saja. Nenek saya urus." Malam itu Arul kembali ke kamar. Mengunci pintu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya lama. Lalu ia membuka aplikasi lama yang sudah berbulan-bulan tak ia sentuh. CCTV. Sebelumnya, ia mematikan kamera atas permintaan Marnih yang mengaku tidak nyaman diawasi. Saat itu, Arul menganggapnya wajar. Kini, alasan itu terasa seperti kesalahan terbesar. Dengan jari yang sedikit gemetar, Arul mengaktifkan kembali kamera ruang tengah dan dapur. Ia tidak menyalakan notifikasi. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya ingin tahu. Pagi berikutnya, Arul benar-benar pergi. Ia pamit singgat. Marni berdiri di pintu, melambaikan tangan sambil tersenyum. Nenek Giem duduk di kursi roda, menatap ke arah mobil yang menjauh. Tangannya gemetar lebih keras dari biasanya. Mobil Arul keluar dari gerbang, lalu berbelok. Namun ia tidak menuju bandara. Ia berhenti beberapa ratus meter dari rumah, memarkir mobil di tempat sepi. Ia membuka ponsel. Layar menampilkan ruang tengah rumahnya. Sepi, hening. Arul menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat. Namun ia tahu satu hal. Jika kecurigaannya benar, maka rumah megah itu sedang menyembunyikan neraka yang selama ini ia biarkan hidup. Hari pertama berlalu tanpa apapun yang mencolok. Dari layar ponselnya, Arul melihat rutinitas biasa. Marni membersihkan rumah, menyalakan televisi, lalu duduk bermain ponsel. Nenek Giem tampak duduk di kursi roda, diam seperti patung. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan yang terlihat jelas. Namun justru itu yang membuat dada Arul terasa makin sesak. Ia tahu ibunya. Diam bukan berarti baik-baik saja. Hari kedua, Arul menahan diri untuk tidak terus menatap layar. Ia berpura-pura mengikuti rapat dari hotel kecil dekat rumah. Namun setiap beberapa menit, tangannya refleks membuka aplikasi CCTV. Siang itu sesuatu berubah. Marni masuk ke ruang tengah dengan wajah kesal. Ia melempar kain pel ke lantai. Dari kamera, Arul melihat nenek Giem duduk sedikit miring di kursi rodanya. Tangannya gemetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak, seperti mencoba mengatakan sesuatu. Marni mendekat. "Apalagi?" katanya dengan nada tinggi. Ia menarik kursi roda itu dengan kasar, membuat tubuh nenek Giem tersentak. Dari layar kecil itu, Arul melihat kepala ibunya terayun ke belakang, lalu kembali terkulai.
Arul langsung berdiri dari kursi hotel. Namun ia belum bergerak. Marni terlihat menunjuk wajah nenek Giem sambil berbicara cepat. Suaranya tidak terdengar, tapi ekspresinya jelas. Mulutnya memuntahkan kata-kata kasar. Tangannya terangkat. Dan saat itulah, Arul melihatnya. Tamparan. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat kepala ibunya berpaling ke samping. Nenek Giem tidak melawan, tidak juga menjerit. Ia hanya terdiam, seperti boneka yang kehilangan nyawa. Arul meremas ponselnya, nafasnya memburu. Belum selesai. Marni berjalan ke dapur. Kamera berpindah otomatis. Ia mengambil ember besar, mengisinya dengan air. Dari warna lantai dan kain pel di sekitarnya, Arul tahu itu air bekas pel. Marni kembali ke ruang tengah. Ia berdiri di depan ibunya, mengangkat ember dengan satu tangan. Wajahnya tidak marah, justru tersenyum kecil. Senyum yang membuat Arul merasa mual. Air dituangkan perlahan ke kepala nenek Giem. Bukan disiram cepat, ditumpahkan, seperti menghukum. Tubuh renta itu langsung menggigil hebat. Air mengalir dari rambut ke wajah, ke dada. Nenek Giem terbatuk-batuk, tapi suaranya tenggelam oleh suara air yang jatuh ke lantai. Arul berteriak di kamar hotel. Suaranya pecah, tapi tak ada yang mendengar. Ia menatap layar tanpa berkedip. Dadanya seperti diremas tangan tak terlihat. Setiap detik terasa seperti siksaan. Marni tertawa. Bukan tawa keras. Hanya senyum licik di sudut bibirnya. Lalu ia melempar ember ke lantai. Bunyi dentangnya terdengar jelas lewat mikrofon CCTV. Saat itulah Arul tidak menunggu lagi. Ia menyambar kunci mobil, berlari keluar kamar, dan melaju secepat yang ia bisa menuju rumahnya sendiri. Tangannya gemetar di setir, matanya panas. Kepalanya penuh satu bayangan yang sama. Ibunya, basah, gemetar, tak berdaya. Di layar ponsel yang masih menyala di dashboard, Arul melihat Marni berdiri santai, membersihkan lantai, seolah tak terjadi apa-apa. Nenek Giem masih duduk di kursi roda. Tubuhnya menunduk, air menetes dari ujung rambutnya ke lantai marmer. Arul menginjak gas lebih dalam. Neraka itu nyata, dan ia baru saja melihatnya dengan matanya sendiri. Mobil Arul berhenti mendadak di depan gerbang rumah. Ia tidak mematikan mesin, tidak juga menarik napas panjang seperti biasanya. Pintu dibanting. Langkahnya cepat, hampir berlari. Jantungnya berdegup liar, bercampur antara amarah dan rasa bersalah yang menghantam tanpa ampun. Pintu rumah tidak dikunci. Begitu Arul masuk, suara tawa kecil langsung menyambutnya. Bukan tawa gembira, bukan juga tawa lepas. Tawa itu rendah, pelan, dan menusuk. Marni berdiri di ruang tengah. Ia memegang ember dengan satu tangan. Air masih menetes dari pinggirnya, membentuk genangan kecil di lantai marmer. Wajahnya miring sedikit, bibirnya tersenyum licik, matanya menyipit penuh kepuasan. Di depannya, nenek Giem duduk di kursi roda. Tubuhnya basah kuyup. Rambut putihnya menempel di dahi dan pipi. Bahunya bergetar hebat. Tangannya mencengkram sandaran kursi sekuat tenaga yang tersisa. Dasar nenek bau tanah, ucap Marni sambil terkekeh. Dibilangin jangan ngompol masih aja bandel. Ia mengangkat ember itu lebih tinggi. Nenek Giem memejamkan mata. Air mata keluar sebelum air menyentuh kepalanya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya napas terputus-putus. Biar sadar, lanjut Marni. Biar tahu diri. Air disiramkan, deras, tanpa ragu. Air menghantam kepala dan wajah nenek Giem. Ciprakannya menyebar ke segala arah. Suara air memenuhi ruangan. Tubuh renta itu terguncang, menggigil hebat. Air mata bercampur air kotor mengalir di wajah keriputnya. Dan tepat saat itu, Marni! Suara Arul mengguncang rumah. Marni terlonjak. Ember terlepas dari tangannya, jatuh bergelontangan di lantai.
Air tersisa menyebar. Wajahnya memucat. Senyum licik itu lenyap seketika. Arul berdiri di ambang pintu ruang tengah. Dadanya naik turun. Matanya merah. Tangannya mengepal. Untuk sesaat, ia hanya menatap pemandangan itu. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan yang terlalu kejam. "Nek." Suaranya pecah. Nenek Giem membuka mata berlahan. Saat melihat Arul, bibirnya bergetar hebat. Tangannya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali. Air mata mengalir tanpa henti. Marni mundur satu langkah. "Pak, saya bisa jelasin." "Diam," bentak Arul. Ia melangkah cepat, mendorong Marni hingga terjatuh ke lantai. Ember berdecit terseret. Arul tidak melihat ke belakang. Ia langsung berlutut di depan ibunya, memeluk tubuh basah dan gemetar itu erat-erat. "Maafin Arul, Bu," katanya dengan suara hancur. "Maafin Arul." Tubuh Nenek Giem bergetar di pelukannya. Tangis yang selama ini terkunci akhirnya pecah, meski tanpa suara. Di lantai, Marni menatap pemandangan itu dengan napas terengah. Wajahnya tak lagi licik, hanya takut. Untuk pertama kalinya, iblis itu tertangkap basah. Dan neraka yang selama ini tersembunyi, akhirnya terbuka di hadapan semua orang. Suasana ruang tengah membeku. Hanya terdengar napas Arul yang terengah dan isak tertahan dari tubuh renta di pelukannya. Air masih menetes dari rambut Nenek Giem, jatuh satu persatu ke lantai marmer, seperti menghitung detik penyesalan yang terlambat. Marni berusaha bangkit. Tangannya menyentuh lantai yang licin, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. "Pak Arul, saya bisa jelasin." Suaranya bergetar. "Itu cuma biar nenek bersih." Arul menoleh perlahan. Tatapannya tajam, merah, dan penuh amarah yang belum pernah Marni lihat sebelumnya. Ia berdiri, meninggalkan ibunya sejenak di kursi roda, memastikan selimut melingkupi tubuh basah itu. "Kamu jelasin ke polisi," ucap Arul dingin. Marni menggeleng panik. "Jangan Pak, saya hilaf, saya capek, saya cuma manusia." Kalimat itu terputus saat Arul mengangkat tangan. Bukan untuk memukul, tapi cukup untuk membuat Marni terdiam. Arul mengambil ponselnya, menekan nomor dengan jari gemetar namun pasti. "Pak Satpam," katanya singkat, "tolong ke rumah saya sekarang, bawa polisi." Marni terdiam, wajahnya pucat. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbalik, berlari ke arah pintu depan. Namun baru beberapa langkah, dua petugas keamanan kompleks sudah muncul dari luar, seolah memang sudah menunggu. "Bu, berhenti," kata salah satu dari mereka tegas. Marni menjerit. Ia memberontak, tapi tubuhnya ditahan. Tangannya dicengkram kuat. Ember yang tadi ia gunakan kini tergeletak di lantai, menjadi saksi bisu. Beberapa menit kemudian, polisi datang. Suara radio dan langkah sepatu memenuhi rumah yang selama ini sunyi. Arul menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar, menunjukkan rekaman CCTV. "Ini buktinya," ucapnya lirih, tapi tegas. "Semua ada di sini." Petugas menonton sebentar. Wajah mereka mengeras. Salah satu dari mereka mengangguk pelan. Marni diborgol. Tangannya ditarik ke belakang. Tangisnya pecah. Bukan karena menyesal, tapi karena ketakutan. "Saya mohon Pak Arul, saya salah," katanya terbata. Arul tidak menoleh. Ia kembali ke ibunya, berlutut dan menggenggam tangan dingin itu. "Sudah selesai, Bu," bisiknya. "Sudah gak ada lagi." Nenek Giem menatap wajah anaknya lama. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada ketenangan kecil di matanya, meski tubuhnya masih gemetar. Marni digiring keluar rumah. Pintu tertutup di belakangnya.
Suaranya menghilang bersama langkah-langkah polisi. Di dalam rumah megah itu, keheningan kembali turun. Tapi kali ini berbeda. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi setelah badai. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari masuk ke ruang tengah tanpa terhalang, menyinari lantai marmer yang semalam basah oleh air dan air mata. Rumah itu masih sama megahnya, namun rasanya tidak lagi menekan. Seolah beban berat yang lama bertengger akhirnya diangkat. Nenek Giem terbaring di ranjang, dibungkus selimut hangat. Seorang perawat profesional duduk di sampingnya, memeriksa napas dan tekanan darah dengan gerakan lembut. Arul berdiri tak jauh, tak melepas pandangan sedikit pun. Matanya sembab, wajahnya pucat, namun tangannya menggenggam tangan ibunya erat, seakan takut jika ia lengah sedetik saja. "Bu, Arul di sini," bisiknya pelan. Nenek Giem menoleh perlahan. Matanya masih lemah, tapi kali ini tidak ada ketakutan di sana. Ia berkedip pelan satu kali, lalu menggenggam balik tangan Arul dengan sisa tenaga yang ada. Genggaman kecil itu menghantam dada Arul lebih keras daripada teriakan apapun. Tak lama kemudian, seorang petugas polisi datang membawa berkas. Arul berdiri, menandatangani semuanya tanpa ragu. "Marni resmi diberhentikan hari ini," ucap petugas itu. Dan berdasarkan bukti rekaman serta hasil visum, dia ditahan untuk proses hukum lanjutan. Arul mengangguk, tidak ada rasa lega yang berlebihan, tidak ada kepuasan. Yang ada hanya rasa hampa dan penyesalan yang tertinggal lama di dada. Di sel tahanan, Marni duduk menunduk, tangannya diborgol. Seragam tahanan menggantikan pakaian rapi yang dulu sering ia kenakan di rumah Arul. Wajahnya kusut, matanya kosong. Tidak ada lagi senyum licik. Tidak ada lagi kuasa. Teriakannya semalam tak mengubah apapun. Semua topengnya runtuh di hadapan hukum. Hari-hari berlalu. Arul membatalkan sebagian besar jadwal bisnisnya. Ia memindahkan meja kerjanya ke rumah. Setiap pagi, ia membantu menyuapi ibunya. Setiap sore, ia duduk di samping ranjang, bercerita tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah sempat ia bagi. Tentang hujan, tentang jalanan, tentang masa kecilnya. Kadang Nenek Giem hanya mendengarkan. Kadang matanya terpejam. Tapi Arul tetap bicara. Ia tak lagi mengejar jawaban. Cukup memastikan ibunya tidak pernah merasa sendirian lagi. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Arul duduk di lantai, menyandarkan kepala di sisi ranjang. "Arul telat, Bu," katanya lirih. Tapi Arul janji, mulai sekarang gak kemana-mana lagi. Nenek Giem tidak menjawab, namun jemarinya bergerak pelan, menyentuh rambut Arul. Sentuhan ringan, hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuat Arul menutup mata dan menangis dalam diam. Di luar, gerbang rumah tertutup rapat. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi jeritan bisu. Hanya ada waktu yang berjalan pelan, memberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Marni menjalani hari-harinya di balik jeruji. Arul menjalani hari-harinya di sisi ibunya. Dan rumah megah itu akhirnya kembali menjadi rumah. Gimana menurut kalian sobat? Apakah hukuman yang diterima Marni sudah cukup setimpal dengan luka fisik dan batin yang ia tinggalkan pada Nenek Giem? Atau seharusnya ada hukuman yang lebih berat, agar benar-benar menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyakiti orang lemah dan tak berdaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup, seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai lupa menjaga hal kecil yang justru paling berharga. Ingatlah, harta dan kesibukan tidak akan pernah bisa menggantikan perhatian, kepedulian, dan kehadiran kita untuk orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Dan jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga.
karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa, agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.